Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyembelihan binatang sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah sesuatu yang baru atau khusus bagi satu umat saja, akan tetapi telah ada sejak umat terdahulu. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 34. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka ilahmu ialah ilah yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Dalam hal ini Al-Maraghi menyebutkan bahwa Allah telah mensyariatkan bagi setiap agama dari umat terdahulu sebelum umat Muhammad SAW, sembelihan yang mereka sembelih dan darah yang mereka cucurkan sebagai wujud dari taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal demikian disyariatkan untuk mereka menyebut nama Allah ketika menyembelihnya dan agar bersyukur terhadap nikmat yang diberikan kepada mereka. Bisa jadi dalam cara ibadah bagi setiap umat tidak sama atau berbeda caranya sesuai waktu dan tempat. Akan tetapi maksud dari semuanya yang sama, yaitu ibadah hanya kepada Allah yang satu dan tidak musyrik kepadanya. Kata mansakan pada ayat di atas dijelaskan Al-Suyuti pertama berarti idan atau hari raya. Ini riwayat Ibnu Abbas. Kedua ihraku al-dima'ah mencucurkan darah, ini dari Mujahid. Dan ketiga zabhan atau sembelihan, ini dari riwayat Ikrimah. Makna yang kedua dan ketiga di atas yaitu penyembelihan dan mencucurkan darah, sejalan dengan penafsiran Al-Tabari yang menyebutkan bahwa bagi setiap jamaah umat dahulu dari ahli iman kepada Allah telah disyariatkan penyembelihan di mana mereka mencucurkan darahnya. Perbedaan dalam cara beribadah bagi setiap umat yang termasuk di dalamnya kurban telah diisyaratkan Al-Quran dalam Al-Hajj ayat 67. Bagi tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka lakukan. Maka janganlah sekali-kali mereka membantah kamu dalam urusan syariat ini, dan serulah kepada agama Rabbmu. Sesungguhnya kamu benar-benar berada pada jalan yang lurus. Terhadap ayat tersebut, Al-Maraghi menafsirkan bahwa Allah telah menurunkan bagi setiap agama samawi syariat yang khusus bagi mereka. Mereka beramal dan mengikuti ketentuan-ketentuannya. Menurutnya, umat yang hidup dari masa Nabi Musa alaihissalam diutus atau menjadi rasul hingga diutusnya Isa alaihissalam, mansaknya atau syariatnya apa yang tercantum dalam kitab Al-Taurat. Umat dari masa Isa alaihissalam diutus sampai Muhammad SAW diutus menjadi nabi dan rasul. Mansaknya apa yang terdapat dalam kitab Al-Injil. Dan umat Muhammad, mereka adalah yang ada sejak Muhammad diutus sampai hari kiamat. Dan mansak bagi umat Muhammad itu apa yang terdapat dalam Al-Quran. Sejalan dengan keterangan di atas, apa yang dikemukakan Ibnu Abbas tentang mansakan, kata mansakan dalam Al-Hajj ayat 67 ditafsirkan Ibnu Abbas yang dikutip oleh Sabuni menunjukkan makna al-syariat wa al-manhaj atau syariat dan aturan. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Al-Razi. Asal kata mansak dalam bahasa Arab menurut Al-Tabari, al-maudi'u al-mutadu yaitu tempat yang dibiasakan. Yang dimaksud ialah tempat yang biasa digunakan manusia beramal, beraktivitas berulang-ulang baik untuk sesuatu yang baik atau yang buruk. Dan disebut manasik al-hajj karena manusia berulang-ulang pergi ke tempat-tempat yang di sana dilakukan ibadah haji dan umroh. Pada kata mansak terdapat dua bahasa. Pertama dibaca mansik dan ini dari bahasa ahli Hijaz, sedangkan yang kedua mansak ini dari bahasa Asad. Kurban dalam sejarah.
Yang pertama, kurban di masa Nabi Adam alaihissalam. Kurban adalah suatu sunnah yang telah lama dilakukan pertama kali oleh dua anak Adam, Kabil dan Habil. Ini dijelaskan di Al-Quran. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Qabil pun berkata, "Aku pasti membunuhmu." Lalu Habil menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Al-Sawi dari Ibnu Al-Jauzi menjelaskan tafsiran ayat di atas, yaitu Allah memerintahkan Adam agar mengawinkan Qabil dengan saudara perempuan kembar Habil yang tidak bagus rupa, dan mengawinkan Habil dengan saudara perempuan kembar Qabil yang cantik rupa. Pada saat itu, Adam dilarang Allah mengawinkan perempuan kepada saudara laki-lakinya yang kembar. Namun, Qabil menolak hal ini sementara Habil menerima. Qabil ingin kawin dengan saudara perempuan kembarnya sendiri yang cantik rupa. Maka Adam menyuruh kedua anaknya untuk berkurban. Siapa yang diterima kurbannya, itu yang menjadi suami bagi saudara perempuan kembar Qabil yang cantik. Menurut Sawi, tanda diterimanya kurban itu dengan datang api dari langit lalu membakarnya. Sementara Al-Marodi menyebutkan bahwa hal itu berita Israiliyat. Kemudian kedua anak Adam itu berkorban, Habil dan Kibash, yang berwarna putih, matanya bundar dan bertanduk mulus, dan berkorban dengan jiwa yang bersih. Ia adalah Shahib Al-Ghanam dan Qabil, Shahib Al-Harth wal Al-Zar'i, tukang bercocok tanam. Ia berkorban dengan makanan yang jelek dan niat yang tidak baik, maka diterima kurbannya Habil dan tidak diterimanya kurbannya Qabil. Sawi menjelaskan api menyambar Kibash kurbannya Habil sebagai tanda diterima kurbannya. Melihat hal demikian, Qabil marah dan membunuh saudaranya. Maka Qabil huwa al-qatil dan Habil huwa al-maqtul. Dari ayat tersebut terkandung nilai-nilai pendidikan di antaranya. Pertama, tidak semua orang yang berkurban diterima kurbannya, sekalipun sapinya bersama, uangnya sama jumlah, tapi hasilnya di sisi Allah belum tentu sama. Kedua, diterima kurban seseorang tidak terukur karena jumlah dan besarnya yang dikurbankan, tetapi terkait kuat dengan ketakwaan dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Terakhir, kurban pada masa Nabi Adam antara yang diterima dan yang tidak diterima langsung dapat diketahui di dunia. Hal ini berbeda dengan kurbannya umat Muhammad SAW yang dirinya atau yang berkurban tidak mengetahui pasti di dunia apakah pengorbanannya itu diterima atau tidak. Selanjutnya, yang kedua, kurban di masa Nabi Idris alaihissalam. Disunnahkan kepada kaum Nabi Idris alaihissalam yang taat kepadanya antara lain beragama Allah, bertauhid, ibadah kepada Khalik, membersihkan jiwa dari siksa akhirat dengan cara beramal soleh di dunia, bersifat zuhud, adil, saum pada hari yang ditentukan pada tiap bulan, berjihad, berzakat dan sebagainya. Dan bagi kaum Idris ditetapkan hari-hari raya pada waktu-waktu yang tertentu, serta berkurban di antaranya saat terbenam matahari ke ufuk dan saat melihat hilal. Mereka diperintah berkurban antara lain dengan bakur, yaitu dupa atau wangi-wangian, al-zabai, sembelihan, al-rayyahin, tumbuh-tumbuhan yang harum baunya, diantaranya al-wardu, bunga ros, dan al-hubub, biji-bijian seperti al-hitat atau biji gandum, dan juga berkurban dengan al-fawaki, yaitu buah-buahan seperti al-inab, buah anggur. Ketiga, kurban di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa berkurban dan mencucurkan darah, penyembelihan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disyariatkan pada semua millah.
tidak hanya pada satu milah tertentu. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka ilahmu ialah ilah yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Hasbi al-Siddiqi menyebutkan, sesudah terjadi taufan atau banjir Nuh, Nabi Nuh alaihissalam membuat tempat yang sengaja dan tertentu untuk meletakkan kurban, yang nantinya kurban tersebut sesudah diletakkan di tempat tadi dibakar. Apa yang dijelaskan Hasbi al-Siddiqi tersebut tampaknya semakna dengan arti dari lafaz mansakan, yaitu dari sisi tempat yang sengaja dan tertentu untuk kurban. Karena arti asal dari kata mansakan seperti yang dijelaskan Al-Tabari, yaitu tempat yang didatangi dan dibiasakan untuk melakukan kebaikan atau kejelekan. Kemudian kata itu selanjutnya digunakan untuk arti zabhan atau penyembelihan hewan kurban. Keempat, kisah kurban di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Telah dimaklumi banyak orang, kurban terjadi juga pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Hasbi al-Siddiqi menyebutkan, mula-mula Ibrahim melakukan kurban itu dengan cara mensedekahkan roti dan sebagainya. Kemudian beliau menyembelih anak sapi, kambing, dan biri-biri. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan kurbannya Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, yang kemudian diganti Allah dengan seekor kibas. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memerintahkannya untuk menyembelih anaknya yang dicintai Ismail alaihissalam buat kurban. Ini memberi pendidikan. Kurban itu ujian bagi yang beriman antara cinta terhadap Allah dan cinta terhadap sesuatu yang dimiliki dan dicintai seperti uang, binatang, dan sebagainya. Pada suatu malam, yaitu malam ke-8 dari bulan Zulhijjah, Ibrahim bermimpi bahwa ia diperintahkan agar menyembelih anaknya Ismail. Maka pada pagi hari itu Ibrahim berpikir, apakah mimpi itu dari Allah atau dari syaitan? Karena ragu terhadap kebenaran mimpinya itu, ia tidak melaksanakan perintah itu pada siang harinya. Oleh karena itu, malam ke-8 dari bulan Zulhijjah itu dinamai malam Tarwiyah, artinya malam berfikir. Siang harinya dinamai hari Tarwiyah. Selanjutnya, pada malam ke-9, Ibrahim bermimpi lagi. Dengan demikian, mengertilah Ibrahim bahwa mimpinya itu dari Allah. Karena itu, hari ke-9 dinamai hari Arafah, hari mengetahui atau mengenal. Maka berazamlah Ibrahim, dan pada malam yang ke-10 Ibrahim pun bermimpi lagi. Maka pada waktu duha, hari yang ke-10 itu, Ibrahim pun melaksanakan perintah untuk menyembelih anaknya. Karena itu, hari yang ke-10 dinamai hari Nahar, artinya hari penyembelihan. Ibnu Al-Jauzi mengutip pendapat Ibnu Abbas, Qutaibah, dan Ibnu Al-Sa'ib yang menyebutkan Ismail saat itu sudah dapat bekerja.
pergi bersama ayahnya dan kira-kira usianya 13 tahun. Dan ini di antara tafsiran dari kata al-staya. Menurut Ibnu al-Jauzi, saat Ibrahim akan menyembelih anaknya, Ismail berkata pada ayahnya Ibrahim, "Kuatkanlah ikatanku hingga aku tidak dapat bergerak. Jauhkanlah bajumu hingga tidak terpercik darahku, lalu terlihat ibuku hingga nanti bersedih, dan cepatkanlah gesekan pisau pada leherku hingga mati mudah bagiku. Dan jika ayah datang pada ibu, sampaikan salam dariku." Selanjutnya, Ibrahim mendekati Ismail dan menciumnya. Ia pun menangis sambil berkata pada anaknya, "Berbahagialah wahai anakku berada dalam pertolongan serta perintah Allah." Kemudian Allah menggantikan Ismail dengan seekor kibas. Hasbi al-Siddiqi menyebutkan tanduk kibas itu dipelihara baik-baik oleh Ibrahim sebagai tanda dan digantungkan di Ka'bah. Dari abad ke abad, tanduk tergantung di situ. Ketika Ka'bah terbakar pada masa Al-Zubair, barulah tanduk itu lenyap. Diperkirakan turut terbakar. Kemudian setiap tahun, pada tiap-tiap hari yang ke-10 dari Zulhijjah, Ibrahim menyembelih kurban. Pekerjaan menyembelih kurban dilanjutkan oleh anak-anak Ibrahim. Kurban-kurban itu setelah disembelih, menurut Hasbi, lalu dibakar. Yang kelima, kurban di masa Nabi Musa alaihissalam. Penyembelihan kurban berlaku hingga zaman Musa alaihissalam. Nabi Musa membagi binatang yang disediakan untuk kurban kepada dua bagian. Sebagian dilepaskan saja dan sebagian lagi disembelih. Dari sini, menurut Hasbi, asal-usulnya melepaskan binatang, membiarkannya berkeliaran sesudah diberi tanda yang diperlukan. Keenam, kurban Bani Israel. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang kurbannya Bani Israel, antara lain riwayat dari Atta yang menyebutkan Bani Israel mereka menyembelih sembelihan untuk kurban kepada Allah. Mereka ambil daging binatang yang paling bagus. Lalu mereka di tengah rumah di bawah langit, seorang nabi berdiri di dalam rumah memohon pada Tuhannya, lalu turun api membakar kurban itu. Lalu nabi itu bersujud. Riwayat Ibnu Al-Munzir dari Ibnu Al-Jurayj yang dikutip Al-Syutuhi, ia berkata, "Umat dulu sebelum kita, jika seorang dari mereka berkurban, orang-orang keluar menyaksikan apakah kurban mereka itu diterima atau tidak. Jika diterima, datang api putih dari langit membakar apa yang dikurbankan. Jika kurbannya tidak diterima, api itu tidak muncul." Menurut Sawi, api itu la dukhana laha walaha dawiyun, api yang tidak berasap dan tidak berbunyi. Riwayat Ibnu Jarir yang dikutip Al-Maraghi menyebutkan seorang laki-laki dan mereka Bani Israel bersedekah. Gak diterima, turun api dari langit, lalu membakar apa yang mereka sedekahkan. Pada masa Nabi Muhammad, orang Yahudi diantaranya Ka'ab bin Al-Ashraf, Malik bin Al-Sa'if datang pada Nabi. Mereka berkata, "Allah telah memerintahkan pada kami dalam Taurat, jangan beriman kepada seorang rasul kecuali dapat berkurban yang dibakar api." Untuk itu turun ayat Ali Imran ayat 183, yaitu orang-orang Yahudi yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami supaya kami jangan beriman kepada seorang rasul sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api. Katakanlah, sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang rasul sebelumku, membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan, maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu orang-orang yang benar?" Jawaban Rasul terhadap mereka, "Rasul-rasul sebelum aku telah datang dengan membawa al-bayyinat." Menurut Sawi, al-bayyinat yaitu al-mukjizat dan allazi kultum, apa yang kamu sebutkan. Menurut Ibnu Al-Jauzi,
apa yang mereka sebutkan itu adalah kurban. Apa yang dikatakan Bani Israel itu hanyalah mengada-ada, yang pada hakikatnya mereka tidak akan beriman. Buktinya, mereka yang membunuh nabi mereka, yaitu Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam, padahal keduanya telah membawa mukjizat apa yang mereka katakan. Ketujuh, kurban Nabi Zakaria dan Yahya alaihissalam. Zakaria dan Yahya alaihissalam di antara nabi dan rasul dari Bani Israel. Pada keduanya ada kurban. Menurut Sawi, kurbannya dengan binatang dan amtiatun atau barang-barang, lalu dibakar api. Seperti Zakaria dan Yahya, lalu mereka datang dengan kurban dan dibakar api. Ibnu Abi Hatim menyebutkan, para rasul datang dengan membawa mukjizat, dan sebagian rasul dari tanda kenabiannya, ia letakkan daging sapi pada tangannya sebagai kurban, lalu datang api dari langit dan membakarnya. 8. Kurban pada bangsa Yahudi dan Nasrani. Bangsa Yahudi merupakan sebagian dari Bani Israel, sementara Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub bergelar Israel. Pada bangsa Yahudi terdapat kurban yang biasa mereka lakukan, demikian juga bangsa Nasrani. Al-Maraghi menyebutkan kurban pada bangsa Yahudi dan bangsa Nasrani, yaitu: pertama, melakukan pengorbanan dengan membakar sebagai sesaji yang bertujuan mengingat-ingat kesalahan, yaitu dengan menyembelih sapi dan kambing jantan yang mulus tidak cacat. Kedua, kurban dengan menghidangkan tepung, minyak, dan susu. Terakhir, kurban karena adanya ketentraman sebagai rasa syukur kepada Al-Rabb Ta'ala. Kurban pada bangsa Nasrani antara lain persembahan misa seorang kahin berupa roti dan arak, yang menurut keyakinan pada mereka hakikatnya roti dan arak yang mereka kurbankan ditukar dengan daging dan darah Al-Masih. 9. Kurban pada bangsa Arab Jahiliyah. Bangsa Arab Jahiliyah juga suka berkurban. Kurban mereka dipersembahkan untuk berhala-berhala yang mereka sembah. Kurbannya ada binatang yang disembelih untuk berhala, dan ada binatang yang dilepas bebas berkeliaran juga untuk berhala. Al-Syuti mengutip riwayat Ibnu Abi Hatim yang menjelaskan cara kurban Arab Jahiliyah, yaitu mereka jika menyembelih binatang kurban seperti unta, mereka percikkan daging dan darahnya pada al-bait atau Ka'bah. Riwayat lain mengatakan bahwa Arab Jahiliyah jika mereka menyembelih binatang, memercikkan darahnya pada permukaan Ka'bah dan memotong-motong dagingnya, lalu mereka simpan di atas bau. Atas cara jahiliyah ini, Al-Quran telah menjelaskan daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keriduan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Selain kurban yang disembelih, juga ada kurban jahiliyah yang dilepas untuk sembahan mereka, yaitu Bahira, Saibah, Wasilan, Ham. Bahira ialah unta betina yang telah beranak 5. Saibah yaitu unta jantan yang dilepas tidak boleh diganggu karena dipakai nazar pada taugut-taugut mereka. Wasila ialah domba betina, jika melahirkan betina mereka makan. Ham ialah unta jantan yang telah dapat membuntingkan unta betina 10 kali, tidak boleh diganggu-ganggu gugat lagi untuk Tuhan mereka. Untuk hal tersebut di dalam Al-Quran dijelaskan Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya Bahira, Saibah, Wasila, dan Ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. 10. Kurban bangsa Yunani dan Romawi. Bangsa Yunani membagi-bagikan daging kurban kepada orang-orang yang hadir.
sedikit-sedikit buat dijadikan berkat. Dan dikala upacara penyembelihan, pendeta memercikkan madu dan air atas yang hadir. Kemudian madu dan air diganti dengan air mawar. Adat memercikan air mawar ini didapati dalam upacara kurban hingga sekarang. Sebagian manusia tidak memandang cukup berkurban dengan menyembelih binatang, tetapi dengan menyembelih manusia pula. Bangsa Finiki, Persia, Romawi, dan bangsa Mesir melakukan penyembelihan manusia untuk kurban. Lama sekali adat ini berlaku di benua Eropa. Pada tahun 657 Masehi, baru adat buruk ini dilarang oleh majelis ketua-ketua agama. Dalam masa itu, bangsa Jerman masih tetap mengerjakannya. Menurut riwayat bangsa Mesir dulu, pada tiap-tiap tahun mempersembahkan seorang gadis kepada sungai Nil. Gadis itu setelah dihiasi ditenggelamkan ke dalam sungai Nil. Adat ini lama berjalan di Mesir. Pada zaman Amr bin As, baru adat ini dilenyapkan. Berkaitan kurban dengan manusia ini, ada riwayat dari Abdul Ar-Razak yang bersumber dari Ibnu Abbas, di mana seorang lelaki berkata pada Ibnu Abbas, "Saya bernazar akan mengkurbankan diri saya." Ibnu Abbas berkata, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Kemudian ia membaca, "Wa fadainahu bizabihin adzim." Lalu ia diperintahkan kurban dengan kibas, maka laki-laki itu yang menyembelihnya. Dalam riwayat Al-Tabrani pada sumber yang sama, Ibnu Abbas berkata, "Siapa yang bernazar akan menyembelih dirinya sendiri, maka hendaklah dia menyembelih kabsyat." Lalu ia membaca laqad kana. 11. Kurban Abdul Al-Muthalib dan nama Ibnu Zabihain. Amin Duwairat menjelaskan tentang kurbannya Abdul Al-Muthalib, yang antara lain Abdul Al-Muthalib bermimpi pada suatu malam ada suara yang memanggil, yang ia tidak mengerti maknanya, yaitu Ifir Tayyibah. Lalu pada malam kedua bermimpi lagi Ifir Barrah. Berikutnya bermimpi Ifir Madmunah. Dan malam keempat suara dalam mimpinya yaitu Ifir Zamzam. Setelah itu baru ia mengerti dan bermaksud untuk melaksanakan mimpinya itu. Dengan disertai seorang anaknya yang bernama Al-Haris, ia pergi ke Ka'bah, di mana saat itu Zamzam tertimbun, yaitu pada masa Jurhum. Namun dihalangi orang-orang Quraisy, ia bernazar jika punya 10 orang anak dan dengan pertolongan anak-anaknya itu dapat menyempurnakan mimpinya, maka ia akan kurbankan salah seorang anaknya. Setelah Abdul Al-Muthalib mempunyai 10 orang anak dan dengan bantuan mereka dapat menyelesaikan penggalian Zamzam, ia bermimpi agar memenuhi nazarnya itu. Abdul Al-Muthalib mengemukakan kepada anaknya untuk memenuhi nazarnya, dan mereka berlomba-lomba untuk terpilih menjadi orang yang dikurbankan. Ia beserta anak-anaknya pergi ke Ka'bah dan melakukan undian dari 10 orang anaknya. Dan yang keluar itu yang dikurbankan, yang keluar Abdullah, ayah Nabi. Namun ketika itu orang-orang Quraisy menolak dan menghalanginya, hingga mereka mendatangi seorang Al-Arafat, yaitu Kahin Yastrib. Kahin Yastrib menghukumi mereka supaya mengundi antara Abdullah dengan unta. Bila keluar unta, maka sembelih unta. Jika yang keluar Abdullah, maka setiap kali keluar diganti dengan 10 ekor unta. Lalu mereka kembali ke Mekah dan melakukan undian antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Undian pertama keluar Abdullah, lalu diganti dengan 10 ekor unta. Hal ini sampai undian yang ke-9 yang keluar Abdullah, baru yang ke-10 keluar unta. Maka Abdul Al-Muthalib mengganti dengan 100 ekor unta untuk berkurban. Namun Abdul Muthalib tidak yakin, ia mengundi lagi hingga 3 kali, tapi dari ketiganya yang keluar unta. Maka ia berkurban dengan 100 ekor unta. Kurban Abdul Al-Muthalib menjadi hari raya bagi ahli Mekah. Ia ingin menyempurnakan kebahagiaan hari rayanya itu, lalu pergi pada Sayyid Bani Zahra, yaitu Wahab bin Abdul Manaf, melamar putrinya Aminah untuk anaknya Abdullah. Kemudian karena peristiwa yang terjadi pada diri Ismail terjadi pula pada diri Abdullah, ayah Nabi Muhammad, maka Nabi SAW dinamai Ibnu Zabihaini
anak dari 2 orang yang disembelih. Terakhir, kurban Nabi Muhammad SAW. Sayyid Sabit menjelaskan disyariatkan kurban atas dasar sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena rohmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Terhadap kalimat fasolil li rabbika wanhar, Al-Tabrani menafsirkan, jadikanlah sholat kamu seluruhnya hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Dan jadikanlah kurbanmu hanya karena Allah, bukan karena berhala, sebagai rasa syukur terhadap Allah. Secara khusus, sholat dan nahar disebut karena sholat itu tempat berkumpulnya ibadah-ibadah dan tiang agama. Sementara nahar, padanya ada pemberian makanan yang merupakan hak bagi hamba. Maka keduanya itu untuk melakukan hak terhadap Allah dan hak terhadap hamba Allah. Al-Suyuti mengutip riwayat dari Anas yang menyebutkan, adalah Nabi SAW, beliau berkurban sebelum sholat, lalu beliau diperintah untuk sholat dulu, lalu kemudian berkurban. Menurut Sawi ada riwayat bahwa Nabi SAW menyembelih 100 butnah, unta atau sapi, pada haji wada di Mina. 70 oleh tangannya sendiri dan 30 oleh Ali radhiyallahu anhu. Dan ayat lain pada dasar syariat kurban Nabi Muhammad Al-Hajj ayat 36. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati, maka makanlah sebahagian dari, beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Ayat ini menjelaskan binatang yang dijadikan kurban, tujuan kurban, cara menyembelih hewan kurban, kapan memakan daging kurban, siapa yang dapat memakan daging kurban, binatang kurban, yaitu Al-Budnu Ibnu Al-Jauzi menjelaskan asal dari Al-Budnu dalam bahasa ialah nama yang khusus bagi unta, sedangkan sapi dipandang sama menempati tempat unta dalam hukumnya karena Nabi SAW. Unta dijadikan dalam 7 atau bentuk dan sapi merupakan bagian dari ke-7 bentuk itu. Selanjutnya, Al-Budnu adalah Al-Ibil wal Al-Baqar. Dalam ayat lain, Al-Hajj ayat 34, binatang kurban itu disebut juga Al-Bahimat Al-An'am. Al-Tabari menyebutkan disebut Bahimat Al-An'am karena dari bahan adain yang tidak termasuk kepada Al-An'am seperti Al-Khoil, yaitu kuda, Al-Bigoil, dan Al-Hamir. Disebut Bahaim karena la tatkallam, tidak bicara, bisu, gagu. Kata Al-An'am menurut Al-Roghib bentuk jamak dari Al-An'amu. Dan kata Al-An'amu khusus untuk unta. Hal ini karena unta pada bangsa Arab dipandang nikmat yang besar. Al-An'amu, kemudian Al-An'am digunakan untuk unta, sapi, dan kambing. Tujuan kurban tercermin dalam kalimat sya'airillah, dan cara menyembelihnya terdapat pada fazukrullah usmallah alaiha. Dan kata sawaf ini kembali pada Al-Budnu karena unta menurut Ibnu Al-Jauzi disembelih sambil berdiri, sedangkan binatang sapi dan kambing tidak disembelih sambil berdiri. Kapan daging kurban bisa dimakan? Tercermin pada faiza wajabat junubuha, yaitu jika sudah benar-benar mati. Dan siapa yang boleh memakan daging kurban terdapat pada kalimat fakulu minha wa atimu al-qoni'a wa al-mu'tar, yaitu orang yang berkurban, al-qoni'a orang miskin yang menjauhkan diri, juga orang yang di sekeliling kita, tetangga dekat, sekalipun ia orang kaya, dan al-mu'tar ialah orang yang miskin yang datang dan meminta-minta. Demikianlah sejarah kurban. Semoga kita semua diberi rezeki untuk selalu berkurban setiap tahun. Amin ya Rabbal Alamin.